Maka saya katakan ini adalah keputusan Ayah Rozak untuk tidak memberitakan dari awal dan memberitakannya sekarang. Sehingga kalau ada satu asumsi liar di luar sana, saya pikir ini semua hanyalah sesimpel Ayah Rozak menginginkan yang baru sekarang ini diceritakan. Ada satu garis tegas yang tidak akan mungkin dilewati oleh Ayu dan Boy, yaitu bahwa seorang keturunan Tionghoa itu akan sulit menikah dengan yang bukan keturunan Tionghoa. Ayu ini sebenarnya harapannya itu menikah tidak dengan seorang yang berseragam. Oke Cuma Lovers, kembali lagi bersama saya Fisa Putri. Kabar lamaran Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu tentu mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya karena waktunya yang mendadak, tetapi juga sosok yang akhirnya menjadi pilihan Ayu. Tentu saja semua hal di atas menyisakan tanda tanya yang menarik untuk dikulik jawabannya. Nah, lagi-lagi bersama saya telah hadir Master Denny Darko yang akan membuka kartu tarotnya untuk mencoba menjawab pertanyaan kita tadi. Langsung saja, apa kabar Mas Denny? Lagi-lagi bertemu dengan Mas Denny Darko. Ya, silahkan Mas Denny. Bukan mengulik ya, nanti salah lagi. Lamaran Ayu kok mendadak banget. Oke. Menurut Mas Denny bagaimana? Kita akan lihat ramalan lamaran Ayu Ting Ting menggunakan kartu-kartu. Kayaknya lamarannya itu tegas banget ya. Memang ya kan, orang kan suka menyalah tempatkan itu antara tolong dong aku dilamar, maaf diramal. Oke, ya. Oke, Ya. pertanyaannya dulu. Mau seperti Pertanyaannya apa? dulu. Kenapa kok terkesan mendadak? Ya. Oke. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? King of Wands. Kalau menurut saya, King itu artinya apa? Raja. Aja. Satu orang pria yang dianggap lebih tua. Orang yang memiliki satu kuasa terhadap apa yang ada di tempat yang dipertanyakan ini tadi. Maka saya katakan ini adalah keputusan Ayah Rozak untuk tidak memberitakan dari awal dan memberitakannya sekarang. Sehingga kalau ada satu asumsi liar di luar sana, saya pikir ini semua hanyalah sesimpel Ayah Rozak menginginkan yang baru sekarang ini diceritakan. Itu saja. Oke, ya. Oke, Mas Den, calon pilihan Ayu ini seperti pembalap yang menyalip di tikungan terakhir maksud saya. Oke. Karena sebelumnya kan ada beberapa nama yang Betul. dekat dengan Ayu. Seperti Boy William dan Ivan. Gimana sih terawangannya Mas Den? Oke. Kalau yang saya sudah katakan di konten saya, nanti juga bisa ditelusuri, dari kartu The King of Swords. Ada satu garis tegas yang tidak akan mungkin dilewati oleh Ayu dan Boy. Yaitu bahwa seorang keturunan Tionghoa itu akan sulit menikah dengan yang bukan keturunan Tionghoa. Jadi itu merupakan satu garis yang saya kira gak akan mungkin dilalui. Kedua, kalau saya lihat Boy sendiri yang masih dekat dengan kedua orang tuanya ini tadi sama keluarganya, ini juga pasti akan lebih memilih untuk menikahkan Boy ini dengan seseorang yang benar-benar nggak cuma namanya Ting Ting. Ini kan Ayu kan nggak Ting Ting lagi, ya kan? Betul. Nah, benar. pasti akan dicarikan yang bukan seorang janda. Ya. Nah, ini dua hal yang kalau saya kira jadi hal yang memberatkan. Kalaupun ternyata diantaranya ada hubungan, tapi kita akan tahu bahwa sebenarnya dari sejak lama saya katakan hubungan antara mereka berdua ini sebenarnya adalah hubungan yang awalnya itu ya konten saja. Nggak Hanya ada teman sesuatu, dekat ya? satu manajemen mungkin ya. Oke. Iya. Jadi kalau saya kira mungkin karena satu manajemen, kalau ternyata dua-duanya naik ini akan sangat membantu untuk karir dan popularitas mereka. Saya kira tidak ada yang negatif dengan perjodohan mereka di sosial media selain ya kalau orang terus kemudian terlalu halu untuk terlalu percaya. Sukses terus program Shumi Visit. Congratulations udah nyampe episode 100. Selamat untuk 100 episode Cumi Visit. Selamat ya atas 100 episode Cumi Visit. Selamat ya, udah 100 episode aja nggak berasa. Cumi Visit mantap. Mas Den, tentu kita masih ingat ya dengan lamaran Ayu sebelumnya. Ya,
Ayu justru gagal menikah di detik-detik terakhir. Ya, oke. Bagaimana dengan nasib lamaran Ayu kali ini? Kalau yang kemarin itu, saya sudah bahkan sejak Ayu itu dekat, saya sudah menyaksikan dan saya ramalkan kalau itu gak akan terjadi. Dan ternyata di detik terakhir itu tidak terjadi. Karena saya melihat terlalu banyak perbedaan di antara Ayu Ting Ting dan keluarganya ini tadi. Itu juga bisa ditonton di ramalan saya beberapa tahun silam itu. Kalau nggak salah 2020-an ya, atau kapan, 2000, saya lupa tuh. Nanti pastinya silakan dicari. Jadi saya melihat kalau yang di situ ada perbedaan yang walaupun itu pengusaha ya, tapi keluarganya ini saya lihat itu seperti ada dugaan saya ya, merasa kalau nggak satu level dengan keluarga Ayu. Oh, iya, iya. Walaupun dengan sang laki-laki mungkin sama-sama baik, tapi yang menikah ini kan nggak cuman keluarga. Ya, Nggak cuman mereka Ayu berdua, dan- tapi keluarga. Ya, benar. Nah, saya pun sebenarnya melihat bahwa bersyukur kemarin dengan tidak jadi, karena saya pun melihat hal yang sama bahwa kalau itu diteruskan, hal ini nggak akan berujung dengan baik. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Saya melihat bahwa ini datang dari dia ini kan memang seorang perwira TNI ya. Iya, benar. Dan memang kalau kita lihat sosoknya ini kan juga sosok yang kalau TNI biasanya kan badannya tegap terus kulitnya agak sawo matang. Iya. Nah ini agak lebih seperti K-pop seperti itu. Jadi mungkin ini Ayu mungkin cocoknya juga di situ. Tapi yang lebih lagi mengetahui bahwa ini seseorang yang memang direstui oleh kedua orang tuanya. Itu membuat semakin ya kayaknya kalau yang ini jauh lebih aman. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu hampir kecil kemungkinannya terjadi di masa kini. Jadi saya kira ini akan jadi lamaran yang akan lancar. Walaupun mungkin kalau kita lihat Ayu di sini itu memang ya mungkin nggak seperti seorang gadis yang ketemu sama jodohnya terus terlihat sangat menunjukkan kebahagiaannya ya. Ayu mungkin di sini tetap menjaga ekspektasinya. Karena dia merasa mungkin mendingan nanti ditunjukkan kebahagiaannya kalau memang sudah benar-benar berdiri di atas pelaminan. Itu yang saya lihat. Ya, oke. Ya, semoga saja ya. Ayu, halo, semoga lancar sampai di atas pelaminan. Amin. Mas Den, tadi sempat menyebut ayah Rosa. Razak, ya. Apakah ini pernikahan yang diinginkan oleh ayah? Saya Atau kira- benar-benar ini datang dari rasa cinta ke Ayu sendiri? Saya kira sih awalnya memang ayah ya. Bahwa mungkin dilihat seorang TNI, kedudukannya perwira, Benar. ini lebih bisa memberikan, kalau materi saya kira Ayu sudah bisa cari ya. Dan kalau mungkin dihitung dari pendapatannya, gajinya TNI berapa, Ayu berapa, saya kira Ayu jauh lebih tinggi. Saya lihat bahwa sang ayah ini cuma takut kalau Ayu ini dan cucunya itu akan mengalami patah hati lagi jika berjumpa dengan laki-laki yang aventurir, yang dia ini melihat percintaan ini sesuatu yang untuk dicoba-coba. Nah maka dari itu perlu kehadiran orang tua untuk kenal dengan sesama orang tua, merencanakan agar ya yang terjadi ini memang sesuatu yang ditujukan menuju ke pernikahan. Jadi benar-benar difilter sekali oleh ayah ya, oleh ayah Rojak ini ya. Saya kira itu sesuatu yang ingin diangkat oleh para media massa. Bahwa Ayu ini diatur oleh kedua orang tua. Tapi saya lihat Ayu pun memiliki keinginan itu tadi. Kalau dilihat di sini Ayu terlihat nggak se-excited yang seharusnya atau sesuai dengan harapan para awak media atau penonton, itu saya pikir karena dia ini tetap menjaga, memanage ekspektasinya agar nggak kecewa lagi kayak yang dulu. Dan lagi pula sekarang ini mengetahui bahwa Bilqis ini sudah beranjak dewasa dan dia harus ikut mewakili perasaan dan juga suara dari putri sematawayang yang pasti sangat dicintainya ini tadi. Ya. Berarti orang gadis lucu Bilqis ini pasti ditanya terlebih dahulu. Oh iya, dan saya oleh melihat Ayu ya. bahwa bisa jadi satu hal yang lain yang membuat Ayu akhirnya baru sekarang mengungkapkan atau ini baru diumumkan, mungkin juga menanti restu dari Bilqis yang tentu saja itu nggak gampang untuk didapatkan. Of course, pastinya. Ya. Pasti. Apalagi seorang ibu ya. Ya, seorang ibu tuh sebenarnya dia bisa saja. Saya nggak cerita Ayu ya, bisa Ya. saja dia ketemu dengan seseorang, dia sebenarnya tidak memiliki sepenuh hati dengan orang ini. Tapi kalau melihat anaknya ini menyayangi, dia akan bisa mengorbankan perasaannya ini untuk membahagiakan anaknya. Benar. Yes. Mas Den, lagi-lagi nih ya, kalau saja Ayu sampai ke pernikahan,
Berarti Ayu berstatus sebagai ibu Persit. Persit, betul. Ya, bagaimana dengan karir Ayu? Apakah lanjut ataukah duduk manis di rumah? Oke, kalau yang saya lihat karirnya lanjut. Dan itu mengandung sebuah konsekuensi yang berbeda lagi bahwa Ayu di sini harus LDR. Oke. Karena kan seorang perwira, Ya, ditinggal-tinggal. kalau dia itu ingin naik jabatan, tentu satu dia harus sekolah. Sekolah lagi. Sekolahnya itu nggak cuma seminggu, 2 minggu, Benar. sebulan. Dia kan perlu diuji di daerah-daerah dengan konflik yang tentu saja lebih tinggi dibandingkan misalkan di Pulau Jawa. Sehingga ini adalah sebuah, kalau saya bilang itu bukan ironi ya, apa namanya, dua hal yang berkontradiksi itu paradoks yang mungkin harus dihadapi oleh Ayu. Bahwa dia kalau ternyata masih ingin jadi host brownies, muncul di Lapor Pak dan sebagainya, ya dia harus mengetahui bahwa cinta ini pun akan cinta LDR. Ya. Tapi kalau dia mau ikut pun, pundi-pundi rupiah Ayu ini lebih dari cukup. Tapi kembali lagi, saya melihat bahwa itu akan jadi pertimbangan keputusan untuk Ayu. Tapi di luar itu, coba kita lihat. Ya. Nah, saya tetap melihat juga bahwa nanti Ayu akan tetap bertanya pada Bilqis, kamu maunya Ibu bagaimana? iya akan Ya. seperti apa bundanya ini Bunda tadi. gimana? Saya kira itu. Ya, Mas, selain ada peran ayah, ya, menurut kartu Mas Denny sendiri, apakah ini benar sosok yang dicari Ayu selama ini? Mengingat Ayu sudah terlalu lama sendiri. Sang perwira ini bukan sosok yang dicari oleh seorang Ayu Ting Ting. Why? Karena saya melihat bahwa Ayu ini sebenarnya harapannya itu menikah tidak dengan seorang yang berseragam. Mungkin dia lebih ingin menikah dengan seseorang yang, ya Ayu kecenderungannya kan kayak suka yang K-pop seperti itu. Oke. Mungkin sesama public figure yang akhirnya bisa lebih mengerti. Walaupun kemarin dengan Boy William ini adalah sebuah konten, tapi dia itu pasti membayangkan kalau gue punya pasangan yang seorang, ngerti nggak? Ya. Ya, seorang yang mungkin di dunia yang sama, Ya. seseorang yang akan mengerti dirinya, dan terlebih lagi mungkin seorang kalau Gen Z ini bilangnya cindo. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini harapan-harapan seorang Ayu Ting Ting, tapi bukan artinya ini berlawanan. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau ternyata ini cukup baik, Bilqis juga menerima, tidak ada alasan untuknya akan menolak hal itu tadi. Sehingga kalau menurut saya ini terus kemudian seiring berjalannya waktu, ya berubah menjadi tipenya Ayu. Bukankah wanita bisa berubah tipe? Congratulations buat Cumi Visit yang ke-100. Congratulations untuk Cumi Visit ke 100 episode. Selamat dan sukses untuk Cumi Visit. Kalau pria itu nggak begitu soalnya. Kalau suka satu tipe A, ya dia akan kejar itu. Kalau terus kemudian ada tipe B, dia nggak berubah, tapi ditambah. Oke. No, aku nggak agree. Iya, saya sih. juga nggak begitu. Itu pria yang lain. Iya, oke. Oke, menarik nih Mas Denny ya. Ini kalau bukan sosok yang dicari Ayu, gimana dengan nasib hubungan mereka nantinya? Bukankah cinta itu gak bisa dipaksakan, right? Ya, apakah Ayu akan happy ending? Bahagia. Saya kira kalau Ayu bisa memanage ekspektasinya, kebahagiaan ini sesuatu yang sudah pasti akan dimiliki oleh Ayu. Jadi sebenarnya kembali lagi, saya menggambarkan ini sesuatu dengan yang saya lihat ini unik dan lucu ya. Tapi mungkin nggak 100% fit sama Ayu. Tapi kalau sama Vista mungkin ya. Nah, jadi biasanya kalau wanita usia itu sekitar belasan tahun hingga 20-an. Mereka kalau lihat cowok lewat, tahu nggak apa yang ada di benak mereka? Siapa sih? Nah, Oke. seperti itu, ya kan? Iya. Tahu kelanjutan ceritanya. Nanti kalau usianya 20 sampai 30, dia mulai mencari-cari dan tahu karena ingat usianya gitu. Kalau ada cowok lewat, siapa tuh? Nah, dia mulai peduli tentang cowok itu siapa, nggak jual mahal lagi. Nah, saat usianya 40-an, siapa aja deh. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya kira, eventually wanita, apalagi sudah menginjak usia 30 menuju ke 40, Iya. dia tahu bahwa injury time ini nggak akan selamanya. Maka dia akan mencoba untuk memberikan sebuah toleransi terhadap hal-hal yang di masa lalu itu diinginkan. Jadi mungkin saya katakan ini tadi ya, nggak fit 100%. Ayu nggak seperti itu.
Tapi pasti ada hal-hal yang mungkin akan agak-agak seperti itu dengan kondisi yang sekarang. Tapi saya katakan bahwa ya ini sesuatu yang masih akan baik-baik saja. Enggak terus tiba-tiba karena ini tidak sesuatu yang persis seperti cita-citanya, terus kemudian ini akan berbeda harapannya. Seperti itu tadi. Oke, baik. Terus soal sosok calon Ayu, ya. Apakah pria ini bisa beradaptasi dengan lingkungan Ayu yang entertainment? Ya, kehidupan militer loh. Oke. Ya, yang sangat disiplin dengan kehidupan Ayu yang sangat Page of dinamis. Pentacles. Vista menanyakan pertanyaan yang Ya. salah. Seorang militer itu akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan artis. Mereka kalau ada acara, Oh, yang diundang artis-artis cantik-cantik. Oke, Oke. kalau acara-acara kemiliteran dan sebagainya, saya sering melihat seperti Dewi Persik itu kan suka diundang. Penyanyi-penyanyi yang cantik-cantik dan terus mereka ini terutama yang masih single. Tapi ini istri loh, mau dijadikan istri. Iya tahu, dalam Ya. artian pertanyaannya akan terbalik. Apakah Ayu akan tahan dengan kehidupan kemiliteran? Nah, boleh? Nah, oke. Karena kalau yang pertama, Ya. sang laki-laki nggak ada masalah. Hmm. Karena buat mereka seorang istri ini akan ya pasti mengikuti dong apa yang akan terjadi itu tadi. Dan mengingat bahwa dunianya ini berbeda, sang istri pasti akan juga ya sudah monggo mas ini mau seperti apa. Nah tapi apakah sang istri ini akan bisa mengikuti? Saya lihat kalau dari The Page of Pentacles, as long as itu tadi, Ayu ini tidak harus ikut hidup seperti istri-istri tentara yang lain. Ya. Saya pikir dia masih akan bisa mengikuti. Karena kalau memang mau mengikuti hal tersebut tadi, maka ada senioritas mungkin di situ. Saya nggak tahu ya, tapi Benar. kan pasti ada ya hal-hal Ya, begitu. pasti. Dan terus kemudian ada hal-hal yang mungkin seperti tugas-tugas tertentu. Benar. Biasanya kalau istri komandan harus ikut menaungi anak-anak Iya. buahnya, istri anak buahnya. Itu hal-hal yang kalau menurut saya ya harus Ayu pelajari. Dan apakah Ayu mampu? Kalau Ayu mampu, saya pikir kalau dilihat dari kartu ini, yes mampu. Tapi nggak terus ujuk-ujuk, celing akan mampu seperti itu. Mas Dian, dengan kehidupan Ayu yang entertain tadi ya, tunangannya ini adalah laki-laki ini adalah kehidupan yang militer. Nah itu bagaimana? Kebalikannya yang aku Iya tadi yang saya katakan, Ayu bisa, asalkan nggak mendadak seperti itu. Mengapa begitu? Karena mampu karena Ayu ini berasal dari keluarga yang memulai semuanya dari nol. baik ya. Berbeda dengan seseorang yang mungkin ya ada kan artis yang berasal dari sudah the have ya, orang yang sudah kaya. Tapi kalau melihat ini sih Ayu itu bisa. Dan ini terlihat dari Ayu itu seorang penyanyi, pelakon film, komedian, presenter, ini serba bisa loh. Jadi kalau saya pikir it's not such a problem buat Ayu Ting Ting. Ya, yes. Terus gimana dengan masa lalu Ayu? Apakah kegagalan pernikahan itu akan menjadi bekas luka? Kalau disebut sebagai bekas luka tentu saja tidak hanya Ayu Ting Ting. Semua manusia, tidak hanya seorang wanita. Kegagalan di masa lalu membuat orang ini apa ya? Kalau tadi saya katakan itu less expecting. Jadi dia itu enggak terlalu berharap. Bahkan mungkin lebih kepada berjaga-jaga sehingga hal-hal yang kecil kalau ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia ini akan lebih mungkin arahnya itu siap-siap untuk aduh nanti jangan-jangan kejadian kayak kemarin. Tapi kembali ini bukan Ayu Ting Ting, ini sifat dasar manusia. Kalau pernah terjadi sesuatu, dia pasti akan expecting the worst, sesuatu yang paling buruk. Dan saya kira itu manusiawi. Nah tinggal kalau saya kira bagaimana sang Pak Perwira ini tadi bisa membujuk Ayu ini dan mengatakan bahwa ya rumah tangga ini akan bisa diperjuangkan. Dan saya pikir mereka bisa. Oke. Oke, Mas Denny Darko. Satu pertanyaan lagi. Pengalaman Ayu tadi tentu memberi pelajaran berharga buat Ayu tentunya. Apakah hal ini akan menjadi kerikil di dalam rumah tangga keesokannya? Ya, ini akan jadi kerikil dalam rumah tangga Ayu. Shock langsung. Ya, yang akan bisa dilalui. Setiap rumah tangga punya kerikilnya. Bahkan nggak cuman kerikil, mungkin batu yang besar. Tapi kita akan tahu bahwa kebesaran cinta mereka ini harus diuji dengan itu tadi. Karena kalau everything walk in the park, mudah. Saya kok melihat ini malah akan jadi kesulitan yang akan besar di masa depan nanti.
kita akan tahu bahwa seorang anggota TNI mungkin sama seperti profesi yang lain ya. Seseorang yang mungkin bekerja dalam satu lingkungan yang kebanyakan laki-laki itu lebih rentan untuk mendapatkan godaan dari banyak ya lawan jenis. Apalagi kalau seseorang ini, apalagi ya kita tahu bahwa kalau orang-orang berseragam ini kan diminati sekali oleh calon-calon mertua dan wanita-wanita. Ya. Nah, tapi saya lihat bahwa dengan mereka berdua mengetahui hal ini, mereka bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang sifatnya stereotypical tadi untuk bisa dilalui dengan mulus. Berarti Ayu mampu ya? Saya lihat mampu. Mungkin sekarang terlihat belum 100%, tapi saya lihat mampu. Kerikil ada, batu ada, tapi dia akan bisa. Dengan melihat Ayu yang single parent Ya. seperti itu ya? Ya, Ayu pernah mengalami yang lebih, kalau saya bilang ya Ya. lebih buruk dibandingkan Benar. kondisi apapun yang Benar. diperkirakan. Saya kira itu akan jadi bekal untuk dia bisa lebih bijaksana dalam menentukan pilihan. Doa yang terbaik lah untuk Doa Ayu yang terbaik Ting Ting buat dan Ayu keluarga barunya nanti. dan Ayah, halo kalau nonton ini. Mas Den, bagaimana pria berseragam ini mampu meyakinkan Ayu? Saya kira pun itu satu pertanyaan yang mungkin kalau saya bilang wanita sampai akhir hayat itu nggak akan pernah yakin dan pengen selalu diyakinkan. Sehingga ini adalah satu perjalanan tanpa sebuah finish line. Yang mana yang laki-laki harus terus melakukan, terutama jika sang wanita ini pernah mengalami sebuah kegagalan cinta. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang menjadi catatan untuk sang perwira ini, bahwa dia diharapkan tidak hanya menjadi seorang tentara atau perwira di dunia nyata, tapi perwira dan seorang pahlawan di hati dalam Ayu. rumah tangga ya. Ya, udah saya kasih penutupan loh ini, Iya. jangan nanya lagi. This one. Aduh, Apakah Saya nggak bisa pernikahan ini ngarang yang akan bagus-bagus nanti. membahagiakan Ah. ya semua orang, baik Ayu, Ayah dan Umi? Karena Ayah kan benar-benar sama Umi ini memfilter banget Ayu bagaimana gimana. sayangnya gimana. pernikahan ini tidak akan membahagiakan semua orang. Ayu akan jelas bahagia, Bilqis akan bahagia, sang perwira tentu bahagia. Ayah dan Umi akan bahagia juga, tapi tidak dengan haters-haters Ayu Ting Ting dan orang-orang yang berharap bahwa pernikahan ini akan berakhir dengan perceraian. Kartu ini kartu yang akan menunjukkan kebesaran cinta mereka, dan kalau mereka berhasil mengalahkan egonya, mereka akan menua bersama. dengan status suami Ya. istri saat salah satunya meninggal dunia nanti. Oke. Ini kartunya boleh di googling, The Ten Iya. of Cups. Pemirsa Cumi Lovers, saya juga tidak mengerti dengan seorang Denny Darko ya. Oh, nggak usah Kartu- mengerti kartunya, di Iya. googling aja. No, kartu ini melambangkan seorang Keluarga yang lengkap. ya, family ya, yang sedang ini sinar-sinar ya Mas. Ya? Itu cups yang ada banyak. Ya. Ya. Dan bahkan di situ, Dengan pertanyaan saya, ya, Mas Denny Darko, seorang Denny Darko telah membuka kartu ini. Adalah kartu dan dengan adanya pertanyaan yang sangat-sangat memang dan jika ternyata ini yang diharapkan, agar ini semakin yakin terjadi, Ya. maka gambar yang ada di situ harus benar-benar diwujudkan. Laki-laki, perempuan, seorang anak perempuan yang lebih besar, dan anak laki-laki kecil yang benar. jadi adiknya. Ya. Dan ini pertanyaan saya dan kartu yang dibuka oleh seorang Denny Darko adalah kartu ini. Wow. Ya. Mas Denny, pesan untuk seorang Ayu. Pernikahan Ayu dan calon suami Ayu. 1, 2, silakan. Jangan dengarkan kata orang lain dan berbahagialah. Sudah cukup. Seperti itu aja. Ya, oke. Mas Denny Darko, terima kasih sudah ke Cumi Visit dan sudah lagi-lagi membacakan seorang public figure Terima kasih. per public figure. Amin. Ya. Nanti apabila ada polemik tentang public figure lagi, diundang lagi untuk berbicara di kursi panas ini. Oke. Pemirsa, ini hanya pembacaan kartu tarot seorang Denny Darko, bukan untuk diperdebatkan. Silakan Anda memiliki sendiri
menilai sendiri menurut apa yang Anda yakini masing-masing. Oke, saya Evisa Putri dan Denny Darko pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Cumi Visit di cumi.com pada pukul 18.00 dan jangan lupa like and comment dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Cumi Visit yang sudah berada di posisi episode ke-100. Selamat atas 100 episodenya Cumi Visit. Wow. Selamat buat 100 episode Cumi Visit. Congratulations untuk Cumi Visit yang ke-100.